Aku mau cerita. Cerita ini bergenre horor. Siska, suami dan anaknya berkunjung ke rumah almarhumah neneknya Siska yang sudah meninggal tahun lalu untuk merenovasi rumah tersebut. Tadinya mereka akan ditemani oleh bibinya Siska, tapi ternyata karena satu dan lain hal, bibinya Siska menunda kedatangannya ke rumah itu. Ia hanya berpesan satu hal kepada Siska, seluruh ruangan boleh kau renovasi, kecuali kamar nenekmu. Rumah itu merupakan rumah tua yang ukurannya sangat besar, tapi hanya terdiri dari 2 kamar saja. Yang satu adalah kamar utama yang dulunya ditempati oleh kakek dan neneknya Siska. Sedangkan kamar yang satunya lagi merupakan kamar yang ditempati oleh ibu dan bibinya Siska. Waktu masih kecil, Siska sering diajak oleh ibunya untuk berkunjung ke rumah tersebut. Tetapi setelah kematian ibunya saat Siska masih remaja, Siska tidak pernah berkunjung lagi ke sana sampai tahun lalu, saat ia turut serta dalam upacara pemakaman nenek tercintanya itu. Jadi guys, bisa dibayangkan ya, kalau rumah itu merupakan rumah warisan milik nenek dan kakeknya Siska. Meskipun rumah itu berukuran besar, tapi hanya terdiri dari 2 kamar saja. Dan tentunya rumah itu menyimpan banyak kenangan serta banyak barang peninggalan yang berharga milik kakek dan neneknya Siska. Kalian bisa bayangkan itu kan? Hari pertama, Siska dan suaminya membersihkan sebagian rumah nenek itu sampai malam tiba. Tapi saat malam makin larut, bayi mereka terus menangis, tak henti-henti. Hal ini membuat Siska dan suaminya kelelahan, karena mereka tidak bisa beristirahat. Untung saja keesokan harinya, si bayi mungil cukup tenang, sehingga di hari kedua itu, Siska dan suaminya bisa mengawasi para tukang bangunan yang telah mulai merenovasi rumah itu. Dan sesuai pesan sang bibi, Siska melarang mereka menyentuh kamar nenek. Saat malam tiba, lagi-lagi bayinya Siska menangis. Siska pun turut berlinangan air mata karena bingung dan cemas dengan kondisi bayinya. Bayi itu sama sekali tak mau ditaruh di pembaringan. Ia hanya mau tidur di gendongan orang tuanya aja. Tentu saja hal itu membuat Siska dan suaminya kewalahan. Mereka yakin kalau anak mereka itu dalam kondisi sehat. Tak ada tanda-tanda demam pada tubuhnya. Meskipun demikian, Siska tetap ingin membawa anaknya ke klinik terdekat. Namun, suaminya berkata kalau ia masih sanggup menggendong anak mereka. Jadi, pergi ke klinik yang letaknya puluhan kilometer dari sana, sebaiknya ditunda sampai besok pagi saja. Karena tidak ingin sama-sama kelelahan, akhirnya Siska dan suaminya sepakat untuk tidur bergantian. Waktu itu mendekati pukul 12 malam. Kata suami Siska pada Siska, "Kamu duluan aja deh yang tidur. Aku akan mengurus bayi kita. 3 atau 4 jam lagi aku akan membangunkanmu dan gantian aku yang tidur. Tapi semoga saja sebelum giliranmu berjaga, bayi kita sudah berhenti dari rewelnya dan mau ditidurkan di atas kasur. Jadi kita bertiga bisa sama-sama beristirahat." Siska pun akhirnya menyerahkan bayinya yang rewel itu kepada sang suami, sambil berkata, "Tapi mana mungkin aku bisa tidur di sini kalau dia terus menangis seperti ini. Aku pasti bakal terganggu dan tidak tega mendengar suaranya." Sang suami pun berpikir, "Oh, benar juga ya. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidur aja di kamar nenekmu," ucap sang suami. Berhubung kamar di rumah itu hanya ada 2 dan letaknya berjauhan, maka ide dari suaminya Siska itu pun tentu saja menjadi solusi yang sangat tepat bagi mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Siska
segera merogoh saku tasnya untuk mencari kunci kamar nenek. Sejak kemarin mereka hanya menjamah bagian depan rumah itu saja, yang terdiri dari sebuah kamar bekas kamar tidur ibu dan bibinya Siska yang kini mereka tempati. Lalu ada pula ruang tamu serta ruang keluarga. Sedangkan kamar nenek yang letaknya di belakang, dekat dengan dapur, sama sekali belum mereka kunjungi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau mereka dilarang untuk menyentuh ruangan itu. Bibinya ya yang melarang ya. Siska pikir ini waktu yang tepat untuk melihat ke dalam sana. Usai berterima kasih pada suaminya yang selalu setia dan siaga, Siska pun berjalan melewati sebuah lorong gelap untuk menuju ke kamar nenek. Setelah melewati dapur, tibalah ia di depan pintu kamar yang terbuat dari kayu jati nan kokoh. Meskipun warna catnya sudah sangat pudar, namun pintu itu masih nampak memancarkan aura kemewahan yang cukup klasik dan menarik. Klik, Siska membuka kunci gembok kamar itu. Perlahan-lahan didorongnya dalam pintu. Kondisi kamar itu tidak terlalu gelap. Anehnya, hal pertama yang nampak dalam mata Siska adalah tampilan sebuah cahaya yang asalnya dari salah satu sudut kamar itu. Kening Siska berkerut. Tidak diragukan lagi. Cahaya itu bersumber dari sebuah lilin yang ada di atas meja nakas. Siska heran ya tentunya. Siapa yang menyalakan lilin itu? Apa sebelumnya suamiku sudah masuk ke sini dan menyalakan lilin? Tapi rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin rasanya suamiku selancang itu masuk ke sini tanpa izin dariku. Itu yang ada di pikiran Siska. Dengan penuh gejolak dan tanda tanya, Siska mulai melangkah masuk lebih dalam lagi dan melayangkan mata ke tengah-tengah kamar itu, di mana sebuah ranjang tua raksasa yang terbuat dari besi dengan kelambunya yang berwarna putih nampak melambai-lambai tertiup angin yang berasal dari pintu tempat Siska berdiri sekarang. Hampir saja Siska menuju ke bekas pembaringan tua itu sampai tiba-tiba langkahnya terhenti. Saat menyadari bahwa ia melihat punggung seseorang yang duduk di sana. Seorang wanita tua. Wanita tua berambut putih panjang dengan sebuah pisau menancap di punggungnya. Pada akhirnya Siska pun menyadari kenapa dia dilarang masuk ke sana. Rumah nenek. Pap para para pap du 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 du